Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Faruddin dengan NIM 220441111261. Di video ini saya akan membahas mengenai sistem operasi Linux, di mana kita akan melakukan penginstalan Linux di sistem operasi Windows, dan saya menggunakan Windows 10. Versi Linux yang akan kita install di Windows ini adalah versi Linux Mint Matte Edition 21.1 64 bit dengan menggunakan bootable Rufus melalui flash disk. Langsung saja kita ke tahap penginstalannya. Tahapan pertama itu adalah kita akan memasang aplikasi Rufusnya terlebih dahulu. Dengan masuk ke File Explorer, kemudian ke menu Download, lalu cari file Rufus yang telah kita unduh. Karena saya menyimpannya di folder 2, jadi saya masuk ke folder 2. Selanjutnya kita klik Rufus. Rufus yang saya gunakan ini adalah versi 3.21. Ukurannya itu 1,33 MB. Berikutnya kita klik Yes. Ini adalah tampilan dari Rufus. Fungsi dari Rufus ini adalah untuk menformat dan membuat USB flash drive yang dapat diboot atau live USB. Di bagian pilih boot, kita pilih yang ketiga. Kemudian di bagian sampingnya, kita klik pilih. Lalu kita masukkan file ISO Linux Mint yang akan kita install. Di sini saya menggunakan Linux Mint Matte Edition 64 bit. Lalu kita klik buka. Di bagian partisi, di sini ada dua pilihan, MBR dan GPT. Untuk mengetahui partisi yang kita gunakan, maka kita klik kanan pada menu Start, kemudian kita pilih Disk Management. Lalu kita pilih yang bagian bawah, Disk 1. Kita klik kanan dan pilih Properties. Kemudian pilih volume. Kita dapat lihat di bagian partisi style, di situ tertulis MBR. Berarti partisi yang ada di Rufus sudah sama dengan partisi yang ada di komputer kita. Ini bisa kita close dan kita kembali ke Rufus. Untuk selanjutnya, kita tidak perlu mengubah dan langsung kita klik mulai saja. Pilih yang disarankan dan klik OK. Klik OK lagi. Di sini terlihat pembuatan bootable-nya sudah mulai berjalan. Di bagian ini saya akan percepat karena pembuatan bootable-nya ini membutuhkan waktu yang agak lama. Bootable-nya sudah jadi. Untuk langkah berikutnya itu kita close
saja untuk di Rufus dan masuk ke menu BIOS untuk penginstalan Linux-nya. Di sini saya sudah masuk di menu BIOS dan untuk merekam layarnya saya menggunakan handphone karena perekam layar tidak dapat digunakan untuk perekaman selanjutnya. Untuk masuk ke mode BIOS terdapat beberapa cara tergantung dari laptop kita. Ada yang menggunakan F10, F9, dan ESC. Di laptop saya bisa langsung masuk ke menu boot dengan F9. Selanjutnya kita pilih yang kedua sesuai dengan flash disk yang kita gunakan. Kemudian kita enter. Di bagian ini kita pilih yang pertama, Start Linux Mint Matte Edition 64 bit. Lalu kita enter. Kita tunggu sebentar. Sudah mulai masuk ke Linux Mint. Logo Linux Mint-nya sudah terlihat, namun tidak begitu jelas di kamera. Kita sudah berada di tampilan awal dari Linux Mint. Sebelum lanjut, kita lihat-lihat sebentar tampilan di bagian menu Start dan juga foldernya. Ini tampilan dari menu Start-nya. Di bagian menu Start ini sudah terdapat beberapa aplikasi. Dan kita lanjut untuk melihat bagian foldernya. Inilah tampilan dari folder Linux Mint. Untuk langkah selanjutnya, kita akan melakukan install Linux Mint. Di bagian ini, kita klik 2 kali. Kita tunggu sebentar. Kemudian di bagian ini kita diminta untuk memilih bahasa yang akan kita gunakan. Di sini saya akan memilih untuk menggunakan bahasa Indonesia. Kita scroll. Lalu kita pilih yang bahasa Indonesia. Kemudian kita klik lanjutkan. Di bagian mitra kabel, kita diminta untuk memilih apakah menggunakan jaringan atau tidak menggunakan sambungan jaringan. Dan saya memilih untuk menggunakan sambungan jaringan saat ini. Lalu kita klik lanjutkan. Di bagian kode multimedia, kita klik pasang kode-kode multimedia. Kemudian di bagian ini kita diminta untuk memasukkan kata sandi. Saya masukkan kata sandi saya. Kita ketikkan kata sandi dan kita ulang sandi yang kita masukkan tadi. Jika sudah, kita bisa langsung klik lanjutkan. Selanjutnya di bagian ini terdapat 3 pilihan. Kita pilih yang pertama saja, lalu klik lanjutkan. Kemudian di bagian ini kita langsung klik pasang sekarang. Di sini terdapat pemberitahuan. Kita klik lanjutkan. Kita klik lanjutkan lagi. Di bagian ini kita pilih lokasi kita. Karena di sini sudah benar lokasinya Makassar, jadi saya klik lanjutkan. Lalu di bagian ini kita diminta untuk memasukkan nama dan juga kata sandi. Saya masukkan nama saya Amalia.
Kemudian saya ketikkan sandi saya dan saya tulis ulang lagi sandi yang sudah saya masukkan. Setelah itu kita klik lanjutkan. Di sini proses menyalin berkasnya dimulai. Di bagian ini saya percepat sedikit karena ini memakan waktu yang cukup lama, kurang lebih setengah jam. Pastikan juga sambungan jaringan internetnya tetap tersambung selama proses penyalinan berkas ini selesai. Prosesnya hampir selesai. Prosesnya sudah selesai dan di bagian ini kita pilih nyalakan ulang sekarang. Kita tunggu sebentar. Lalu di bagian ini kita enter. Lalu kita masukkan sandi kita. Di sini terdapat kesalahan memasukkan sandi, jadi saya akan tulis ulang sandi saya. Baik, kita sudah menyalakan ulang kembali setelah penginstalan tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan mengenai penginstalan sistem operasi Linux, yaitu Linux Mint di Windows 10 menggunakan bootable Rufus melalui flash disk. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.